Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wahai kaum Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepada aku saja. Al-Baqarah ayat 40. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah syukur yang tengah menunggu waktu iqamah salat pada zuhur, kira-kira 10 menit lebih kurang kita coba memanfaatkan dalam rangka tausiah agama seperti biasa. Kita tahu bahwa hari ini kita berada di hari yang ke-10 Muharram kalau tidak salah, ya, berarti baru 10 hari kita lalui tahun baru Hijrah 1447 Hijriah. Tapi ada hal yang khusus, ada peristiwa khusus yang melingkupi peristiwa hijrah tahun ini, yakni memanasnya suhu politik, ya, di Timur Tengah sana, yaitu terjadinya tidak lagi konflik tetapi sudah peperangan itu antara Bani Israel, Zionis Israel dengan Palestina. Israel dibentengi oleh Amerika dan sekutunya, sedangkan Palestina dibantu oleh negara-negara Islam, terutama dari Iran. Itu yang kita lihat tahun baru sekarang. Padahal hidup ini kan tidak lama sebetulnya. Kalau kita, pakar mengatakan hidup itu hanya 3 hari katanya. Menarik juga ya. 3 hari. Yang pertama, hari yang lalu itu sudah selesai. Yang kedua, hari sekarang yang tengah kita lalui. Yang ketiga, hari akan datang, wallahu alam, di tangan Allah, tiada lagi. Kan sebentar itu, ya kan? Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Tentu kita harapkan dari peristiwa hijrah itu, dari ketiga hari ini adalah yang lalu sudah berlalu, itu sudah menjadi sejarah, ya, sudah menjadi riwayat. Kalau kita pribadi sudah menjadi riwayat pribadi kita. Kalau yang sekarang, hari yang tengah kita lalui, tentu kita berusaha. Bagaimana kalau yang lalu sudah kita baca keadaan kita, riwayat kita, sejarah hidup kita, misalnya 70 tahun yang lalu kan sudah kita baca. Nah, kemudian kita renungkan hari ini apa? Tentu kita menginginkan agar
hal-hal yang menjadi peringatan pada hari yang lalu itu, apa hal-hal yang tidak mengenakkan kita, ya kan, atau kita mengalami berbagai kekurangan, kekhilafan, kesalahan, hari ini tentu kita coba memperbaiki. Hari ini al-an, hari ini kita coba memperbaiki. Itu hari sekarang. Tentu dengan berusaha. Kita kaitkan, tentu kita fokus dalam kehidupan beragama kita, ya, agar lebih meningkat dari hal-hal yang dulu, yang lalu sudah selesai. Jadikan sejarah. Sebab kata Nabi kan begini, orang yang harinya hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu orangnya beruntung. Tapi kalau hari sekarang itu sama dengan yang lalu, tertipu dia. Kalau hari sekarang itu lebih buruk dari yang lalu, terkutuk, kata Nabi. Hadis itu, tapi terjemahan kita baca. Jadi langkah yang harus kita langkahkan tentu bagaimana kita menyikapi tahun-tahun baru ini yang kita ada di situ sekarang, tentu dengan perhitungan tadi. Bagaimana kita memperbaiki segala kelemahan-kelemahan yang sudah ada dan kita tingkatkan bagaimana sebaiknya. Nah, kita kembali ke sejarah tadi, bahwa hijrah tahun ini ditandai oleh situasi sudah stipulasi ya di politik. Tapi saya bukan pengamat, tapi kita lihat memang itu sebab tadi ayat kita baca Bani Israil ayat 40 Al-Baqarah, Allah mengatakan di situ. Allah sudah mengatakan kata Bani Israil itu untuk selalu ingat nikmatku, katanya kepada orang Bani Israil itu. Kan banyak nikmat Allah. Kalau kita baca juga ayat lain mengatakan beberapa kelebihan yang diberikan kepada mereka. Itu ayat 47 sama ayat 122 Al-Baqarah kalau tidak salah. Itu bicara tentang Allah mengatakan, wahai Bani Israil, ingatlah lemu nikmatku kepadamu. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan aku telah lebihkan kamu dari bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Luar biasa itu. Luar biasa itu nikmat yang diberikan kepada kamu saat aku, kata Allah, telah lebihkan kamu dari di antara bangsa-bangsa yang lain di alam ini. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu dua ayat. Sama isinya. Dua ayat itu. Ayat 47 Al-Baqarah, 122 Al-Baqarah. Ayatnya sama. Yang tadi. Diulang lagi oleh Allah memperingatkan orang baca itu supaya dia ingat nikmat Tuhan. Kenapa? Karena sifat mereka itu beda. Karena sudah dilebihkan Tuhan, rupanya ada kebanggaan. Bahaya juga ya kalau Allah terlalu memujinya Bani Israil itu, akhirnya membuat mereka luar biasa nyombong ini ya, kalau bahasa kita ini. Apa di antara sifat-sifat mereka itu sudah diajak oleh Allah tadi dalam ayat apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu dengan apa yang telah kuturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kitab Taurat. Sama itu kan, membenarkan isi Taurat. Masuklah, terimalah Quran itu kan itu. Artinya masih Islam. Mau mereka tidak.
Allah sudah katakan wala takunu awwala kafirin bi. Jangan kamu menjadi orang paling pertama engkari Allah. Tapi apa boleh buat? Bukan tak mau. Sifat-sifat Bani Israel itu kita lihat itu suka membangkang, menantang. Itu sifat mereka, tamak dan pikir. Nah, ni dia soal ekonomi tu. Yang paling kaya di dunia itu kan orang Yahudi. Ya. Tidak ada orang-orang Muslim yang terkaya di dunia. Orang Yahudi tetap di tangan dia. Yang ketiga, tidak patuh kepada Allah. Janji Allah dimungkiri terus. Dan zalim pendengki. Ini zalim beringas, aniaya. Coba lihat saudara-saudara kita yang di Gaza itu. Kalau kita sekarang lihat bagaimana Iran membombardir Tel Aviv itu belum seberapa dibandingkan dengan umat Islam di Gaza, di Palestina. Datar itu bangunannya. Di Tel Aviv masih ada yang menjulang tinggi. Sebab Iran itu masih milih-milih dia, bukan rakyat umum yang disasar. Masih milih-milih, tapi kadang-kadang ya kena juga perkampungan kan gitu. Milih-milih. Misalnya pusat-pusat kegiatan militer, apalagi agen-agen rahasia itu yang kena. Tapi oleh mereka orang dalam ini apa ya? Mengungsi dalam tenda pengungsian rudal. Apa ndak zalim itu? Itu sih orang Yahudi itu. Jadi kezaliman itu diparah dengki zalim. Akibat sombong tadi itu tadi. Kemudian itu merasa bangga dan berlebihan itu tadi, penyombong itu luar biasa. Karena dia sudah ditinggikan Allah, nyombong dia. Kemudian suka bertanya hal-hal yang tidak perlu. Itu memang banyak ayat. Orang Yahudi itu suka menanya apa? Sedikit-sedikit tanya ya. Sifat dalam Quran gitu. Surah Nabi Musa oleh Allah untuk menyembelih sapi, ditanya bagaimana, dijawab oleh Al-Quran. Tanya lagi, bagaimana warna, tanya juga. Coba. Kalau banyak tanya itu asal kita apa ya? Nyinyir. Itu sifatnya. Itulah orang-orang yang memang yang awalnya dibanggakan Allah ternyata mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, kalau kita memperhatikan itu bagaimana sikap kita sebetulnya dengan keadaan sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita sebagai muslim yang jauh dari daerah itu? Kita tidak punya senjata, tidak punya rudal, tidak punya apa-apa. Apa pertolongan kita untuk mereka, saudara kita? Sebab kalau kita lihat sekarang pertentangan Yahudi dengan Palestina itu tidak hanya persoalan daerah, tidak hanya persoalan perbatasan, bukan. Itu hanya sebagian kecil sudah masuk ke dalam persoalan agama. Setidak-tidaknya ini sudah perasaan keagamaan, kebencian dipupuk itu. Daerah itu dipupuk. Orang Palestina itu dipupuk untuk jadi itu, kebencian kepada Islam. 120 Al-Baqarah itu mana ayat itu? Wala taru angkal Yahudi wala Nasara hatta tatabi'a millatahum itu. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan senang kepada Muhammad sebelum engkau ikut agama mereka. Tegaskan. Jelas itu. Sebelum Islam dimasuk agama mereka, mereka akan tetap benci, tidak senang. Ayat Quran. Itu sebab kapan berakhir Allah itu. Dan bisa kita baca itu ayat Quran. Allah mengatakan terakhir apa? Allah juga mengatakan la tajidanna asaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan peroleh nanti di bumi ini siapa orang yang paling benci kepada manusia yang paling benci kepada orang beriman siapa? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kan ayat benci, dengki dan sebagainya. Untuk itu apa tugas kita?
membantu teman kita. Kalau kita lihat sekarang sudah mulai masuk bantuan, alhamdulillah kan, sudah masuk bantuan ke apa, tenda-tenda pengungsian itu sudah, alhamdulillah. Bantuan dari siapa? Dari Indonesia. Indonesia. Kita syukur juga Presiden, maaf ya, Presiden kita sekarang alhamdulillah, kalau saya melihat tegas keras ya. Itu mungkin berbagai pilihan kita ya, tapi saya pribadi soal ini luar biasa. Nah, jadi tadi saya kata kita ada punya senjata apa? Ada senjata yang paling ampuh, lebih dahsyat dari itu adalah apa? Doa yang ikhlas. Itu mungkin. Kemudian apa? Keadaan kita bagaimana? Fa'arid anhu wantazir. Innahum muntazirun. Kata Allah. Ayat akhir as-sajadah yang dibaca di Jumat itu, berpalinglah dari mereka dengan acuhkan mereka, kata Allah. Wantazir, tunggulah. Apa yang kita tunggu? Tunggu kehancurannya. Nah, terus itu kata Allah, tunggulah. Ya. Innahum muntazirun. Kalau kita menunggu kehancurannya, mereka juga. Kalau kita menunggu kemenangan kebenaran, maksud maaf, saya ulang balik. Wa anzir. Nah, tunggulah olehmu apa? Kebenaran akan menang. Innahum muntazirun. Mereka pun sedang menunggu apa? Menunggu kehancuran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.